Semangat pagi, Ivan. Pagi, Pak Jeffrey. Semangat terus ya. Apa kabar? Fantastis, Pak. Ya. Terima kasih, Ivan, atas waktunya, atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bersama sebentar pada hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol nih karena ada prestasi luar biasa nih dari Ivan. Di bulan lalu ini, Ivan berhasil menjadi top FYP nasional di bulan Juli, ya. Dan Ivan mencatatkan penjualan lebih dari 700 juta. Boleh tahu nggak, Ivan, sebenarnya apa sih yang terjadi di bulan Juli bisa mencapai yang luar biasa ini? Bulan Juli itu saya tetap melakukan aktivitas seperti pada biasanya, Pak. Tetap ketemu orang, tetap promosi, tetap berusaha untuk mengedukasi klien atau nasabah sebuah kafe. Saya tuh nggak bertemu teman yang sudah cukup lama sebenarnya. Dia kebetulan sudah married saat ini, sudah hamil. Nah, waktu itu dia ingin menanyakan sama saya soal program kesehatan yang dia punya. Yang dia punya di program kita yang udah cukup lama, yaitu HealthSafe. Nah, saya menawarkan untuk upgrade ke MUHC pada waktu itu. Akhirnya kita bertukar nomor, dan kita saling tetap chatting, tetap kontak, tetap ngobrol. Hingga akhirnya kita janjian untuk ketemu di rumahnya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu di rumahnya saya pikir, wah kalau ke rumahnya, nggak mungkin dong saya cuma bisa deal sama satu orang, mungkin saya bisa dapat sama yang lain. Jadi kayak saya memutuskan untuk membawa leader saya, Ibu Ida, pada waktu itu untuk ke sana. Nah, dari sana tuh kita sering ngobrol, akhirnya saya tahu bahwa ternyata papanya tuh masih bekerja sebagai seorang dokter, saat ini masih di garis depan di rumah sakit. Jadi kita lebih banyak ngobrolnya, lebih melebar, dan akhirnya setelah perbincangan yang sudah cukup panjang dan cukup beberapa hari, akhirnya kita bisa closing di situ. Gitu. Jadi ada manfaat bawa leader karena ternyata bisa melayani semua generasi ya? Iya, Pak. Dan closing-nya juga jadi beberapa case jadi ya, dari keluarga itu ya? Betul, Pak. Oke. Di masa pandemi inilah, banyak orang beralasan untuk tidak berprestasi, kan? Tapi ini catatan prestasi yang menggembirakan. Bagaimana pandangan Ivan terhadap kondisi pandemi ini, Ivan? Pandemi ini jujur menurut saya tuh membuat semua orang terpaksa mulai lagi dari nol ya. Kita harus belajar adaptasi lagi. Mungkin kayak teman-teman rekan-rekan yang udah lebih senior, pakai Zoom aja mungkin masih harus belajar adaptasi lagi dari awal gitu. Mungkin kita yang lebih muda, kita pun adaptasi, tapi kita berusaha lebih cepat gitu. Kita bisa lebih cepat. Banyak hal yang berubah sebenarnya tuh. Tapi satu hal yang pasti, membangun hubungan dengan orang lain itu nggak bisa pakai cuman sekedar online Zoom kayak gini tuh nggak bisa, tapi kita benar-benar harus personal touch-nya. Nah, itu yang membuat kita berbeda dari yang lain sebenarnya tuh. Kalau bisa bilang susah, semua juga susah. Nggak ada yang mudah gitu di masa-masa seperti ini. Tapi yang bisa membedakannya hanya respon kita sama attitude kita. Ketika kita memiliki respon yang baik dan kita memiliki attitude yang mau berusaha dan mau belajar, mau beradaptasi dan segala macamnya, saya rasa setiap kesempatan tuh bisa menjadi berkahnya. Gitu. Menarik sekali ya, menarik. Ini menarik nih. Dan ada yang lebih menarik lagi, Ivan. Kenapa kok orang muda itu tertarik berkarya di asuransi ya, seperti Ivan ini? Waduh, kalau misalkan tanya berkarya tuh banyak faktornya ya, Pak. Yang pasti sih kalau salah satunya tuh karena leader saya tuh orang tua saya sendiri, yaitu Ibu Ida. Itu semua orang udah tahu lah, saya rasa, karena dia udah cukup terkenal dan sudah cukup lama di bisnis ini. Dan menurut saya yang jadi benar-benar jadi tantangan untuk anak muda adalah kalau misalkan kita saat ini bekerja kantoran, itu tuh biasanya kita bisa lompat-lompat. 2 tahun, 3 tahun, kita lompat lagi ke kantor berikutnya, kita bisa pindah lagi ke kantor berikutnya karena offeringnya lebih baik. Tapi di bisnis ini tuh kita berusaha untuk membangun long life relationship. Atau kita membangun hubungan jangka panjang bersama satu orang itu. Kadang bisa 5 tahun, kadang bisa 10 tahun, kadang bisa 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya gitu. Dan kita tuh bukan cuma bekerja, kita cuma benar-benar melayani orang. Kita bukan cuma dia butuh apa, ya kita bisa bantu, kita bantu. Ya. Itu sih. Dan kadang-kadang urusannya bukan hanya urusan asuransi ya, karena hubungan jangka panjang, hubungan baik, bahkan urusan-urusan lain juga kita jadi punya hubungan yang baik dengan customer kita ya, dan mereka juga mempercayakan banyak hal kepada kita ya. Betul, Pak. Oke. Ivan, di masa-masa sulit ini, Ivan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Boleh nggak, Ivan, ada pesan-pesan nih untuk teman-teman kita yang lain supaya juga terinspirasi, supaya tetap bersemangat dan bisa berprestasi seperti Ivan?
Untuk seluruh agent di Indonesia, saya saat ini mengatakan kalau misalkan kita bilang masalah ini susah, semua orang juga bakal ngomong susah. Nggak akan ada yang mudah. Kita mau pergi keluar aja, orang tuh belum tentu mau keluar ketemu kita loh. Tapi di masa-masa seperti ini, saya belajar bahwa kesiapan tuh bertemu dengan kesempatan. Ketika kita siap, selalu siap kapanpun, kesempatan tuh sebenarnya datang cuma sekedar lewat saya minta izin, ya ini saya kesempatan, saya mau datang untuk bisa kalian closing, nggak akan mungkin seperti itu. Kayak saya juga, saya ketemunya tuh di kafe nggak sengaja sebenarnya. Jadi ketika saya siap bertemu dengan kesempatan, maka disitulah closing besar terjadi. Begitu. Jadi kita harus ready ya, terus siap setiap saat, karena kalau pas datang, tangkap langsung. Kalau nggak, lepas ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Ivan, luar biasa sekali, anak muda ya, semangatnya bagus sekali dan memberikan prestasi yang luar biasa. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini memberikan inspirasi dan juga memotivasi teman-teman kita di seluruh Indonesia. Dan saya titip pesan, titip harapan, semoga COT-nya cepat tercapai. Amin. Supaya punya waktu mengejar TOT-nya. Amin. Semangat ya. Oke. Terima kasih Ivan. Terima kasih Pak. Thank you.